Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Konten kali ini kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Jadi saudara kita ini bertanya tentang makna hakiki Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Beliau langsung pada intinya apa yang dimaksud dengan illa bisultan. Tidaklah engkau wahai jin dan manusia mencapai penjuru langit dan bumi itu, menembus penjuru langit-langit itu illa bisultan, kecuali dengan sultan. Nah, di sini makna sultan ini adalah kekuatan. Jadi manusia ataupun jin itu tidak akan mampu menembus penjuru langit kecuali dengan satu syarat, yaitu sultan. Nah, sultan ini kekuatan. Makna kekuatan di sini banyak sekali sebenarnya, termasuk Ruh Kudus, itu termasuk sultan juga. Cahaya Allah, Nurullah, hakikat Muhammad, entitas yang penting di situ adalah entitas murni atau entitas awal daripada martabat wahdah ta'yin awal. Nah, ini yang dimaksud kekuatan sultan. Cahaya Allah, hembusan Allah, itulah sultan. Kemudian mas, langit yang mana yang dimaksud? Nah, sebelumnya saudaraku, ketika saudara keluar rumah melihat ke atas, itu bukan langit. Itu belum langit. Itu masih batas pandangan itu. Biru-birunya itu mas, itu bukan langit, itu batas pandangan. Adapun kenapa warna biru-biru begitu? Itu karena adanya pancaran daripada Jabal Qaf di dimensi yang tidak bisa dikatakan di dunia, meliputi dunia. Nah, oke. Jadi intinya bukan langit samawi yang dimaksud saudaraku. Langit samawi yang sebenar-benar kenyataannya langit yang di atas ini, bukan yang itu. Jadi di sini langit yang ada pada diri. Maka sebenarnya saudara, alam kabir, alam yang besar, makrokosmos yang sesungguhnya itu adalah manusia. Manusia. Di manusia ini ada semua 7 martabat pada batin. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kemudian arwah, misal, ajasam, insan. Maka disingkatlah oleh para ulama untuk mentamsilkan itu alam nasut, alam malki, alam malakut, jabarut, lahut. Nah, dimensi yang paling tertinggi adalah dimensi Rabbaniyah, yaitu lahut itu tadi. Maka ketika seseorang itu bisa menggunakan sultan, kekuatan itu, kekuatan Allah, cahaya Allah itu tadi, maka dia bisa melanglang buana ke langit manapun. Mau ke langit malki bisa, mau ke langit malakut bisa, itu langit semua itu, masuk ke batin. Mau ke jabarut bisa, mau tenggelam ke dalam lahut bisa, dengan sultan. Maka ini juga lah yang dikatakan sebenar-benarnya buruk. Buruk itu juga hakikatnya, tamsilannya itu adalah cahaya Allah. Buruk itu cahaya Allah. Maka ketika ada orang bertanya, di mana buruknya Rasulullah itu? Parkir di mana? Hakikatnya kalau kita tarik ke diri, buruk itu sebenarnya ya cahaya Allah itu. Itulah sir, itulah sir. Banyak sekali namanya. Akal awal, akal Muhammad, akal Muhammadiyah, Nurullah, hakikatul Muhammadiyah. Apalagi? Ruhul Muqaddasur Rasulullah, Sir Ahmad Rasulullah, banyak sekali namanya. Itu semua, itu buruk, itu sultan.
Itu juga yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Secara syariatnya ada beliau api, lihat di lembah Muqaddas itu, di lembah Muqaddas itu. Namun hakikatnya api di situ kalau kita tarik ke diri itulah cahaya Allah itu. Musyahadah kepada itu, baru api itu mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sebelum sholat perlu dulu musyahadah, musyahadah melalui api tadi, baru diperintahkan sholat. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim mencari buruk itu tadi, mencari cahaya Allah itu tadi, mencari hakikat Muhammadiyah tadi, mencari sir rahasia itu tadi, dengan berbagai lintasan-lintasan secara syariat. Secara syariatnya memang Nabi Ibrahim melihat daripada bintang-bintang, tenggelam lagi bintang, bulan, tenggelam lagi matahari. Namun hakikat kepada diri itu juga ada maknawiyahnya. Maka lintasan-lintasan itu Nabi Ibrahim setelah menghancurkan patung, masuk ke dalam hatinya, ke hatinya daripada itu bintang-bintang, masuk lagi kepada nyawanya, yaitu bulan, masuk lagi kepada sirnya matahari. Nah, dengan matahari itu, dengan sir itulah yang mengantarkan, menghadapkan Nabi Ibrahim untuk musyahadah kepada Allah Ta'ala. Barulah disuruh mengerjakan sholat. Ada juga sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Musa ada juga, tata caranya, syariatnya ada. Namun sholatnya yang daim itu tidak pernah terlepas. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah yang dikatakan illa bisultan. Kalau dengan cahaya Allah itulah mampu. Kalau tidak dengan itu, maka dikatakan engkau itu akan dilempar atau dipanah oleh para malaikat, dipanah, dijatuhkan, tidak akan bisa melintasi penjuru langit itu. Satu-satunya cara illa, kecuali bisultan, dengan kekuatan Allah, dengan cahaya Allah. Nah, itulah yang sebenarnya. Nah, jadi yang panjenengan tanya luar biasa. Jadi bisa menjadi pelajaran juga, hakikat lagi ke diri. Namun secara syariatnya tentunya ada yang kita sebutkan tadi, termasuk Nabi Musa memang di lembah Muqaddas itu, termasuk Nabi Ibrahim menghancurkan patung, memang menghancurkan patung secara syariatnya, namun hakikatnya, maknawiyahnya itu ada. Itulah yang dipelajari. Jangan hanya di syariatnya saja, apa pelajaran yang kita tarik kepada diri, begitu. Bukan mau diikuti syariatnya begitu saja, tapi hakikatnya juga ada. Di mana-mana ada syariat, ada hakikat. Ada isi, ada kulit. Begitu juga dengan manusia. Dia punya tubuh, dia punya ruhani, dia punya lahir, dia punya batin. Kalau hanya tubuh saja, patung namanya. Kalau ruhani saja, hantu namanya. Jadi dua-duanya tidak bisa terpisah. Bukankah kita selalu mengatakan al-hakikatu bila syari'atu batilatun, asy-syari'atu bila hakikatu atil. Syariat tanpa hakikat itu kosong, hakikat tanpa syariat batil. Begitu juga dengan rukun-rukun Islam, rukun iman, semua ada syariat, ada hakikatnya. Syahadat, solat. Syahadat terutama yang paling sering dilupakan, penyaksian. Secara syariat ya ada, secara hakikat, nah bagaimana ke diri penyaksian itu? Solat juga begitu, solat terhubung, menghubungkan apa? Itulah intinya solat di rukun qalbi tadi, menghubungkan atau menghadapkan sir atau hati nurani yang paling dalam kepada Allah. Sir itu apa? Cahaya Allah tadi, entitas awal. Itu semua intinya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hakikat syahadat,
dengan syariatnya, maka orang itu telah berjaya, tahu sudah kuncinya. Kunci Inggrisnya di situ. Pondasi awalnya di situ. Maka dikatakan oleh guru-guru kita, ulama kita, syahadat itu, dua kalimat syahadat itu adalah senjata yang paling mematikan daripada mematikannya apapun juga senjata di alam semesta. Dua kalimat syahadat itu yang paling luar biasa. Nah, hanya jiwa-jiwa yang telah melebur, jiwa-jiwa yang suci itu dia telah connect, dia telah terhubung kepada cahaya Allah tadi. Jiwa-jiwanya telah terhubung. Nah, dengan itulah mereka mendirikan sholat, berzikir, berselawat, berkhulwat, dan lain-lain sebagainya, tanpa meninggalkan ritual lahiriahnya, dua-duanya. Siapa yang menghimpunkan keduanya, itulah yang kamil, bukan menghilangkan salah satunya. Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Itulah tadi pertanyaan dan tambahan-tambahan sedikit daripada konten kali ini. Ya, mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.